di sini saya Fernanisa Delia akan menjelaskan mengenai pengertian e-learning. E-learning ini merupakan suatu teknik metode pembelajaran yang bersifat konvensional yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital menggunakan teknologi jaringan internet. Definisi lain dari e-learning yaitu penerapan teknologi internet yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk pembelajaran. E-learning juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang menggunakan peralatan elektronik bertujuan untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi kepada siswa untuk memudahkan proses belajar mengajar dengan menerapkan konsep interaktif tanpa pengaruh waktu. Pada dasarnya, e-learning ini memiliki dua tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus ini berarti pada waktu yang bersamaan. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dengan peserta didik. Nah, hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Nah, sedangkan asinkronus ini berarti tidak pada waktu bersamaan. Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. Asynchronous training ini populer dalam e-learning karena peserta didik ini dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Rahman dengan NPM 2122020. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi lanjutan dari penjelasan Mbak Feren tentang pendekatan pembelajaran e-learning. Ya, materi selanjutnya pendekatan pembelajaran e-learning. Yang pertama ada distance e-learning. Metode pembelajaran e-learning ini merupakan proses belajar mengajar yang tidak memandang jarak dan waktu sebagai kendala. Metode ini hadir untuk memberikan kemudahan akses dalam pembelajaran jarak jauh. Konsentrasi yang dihasilkan dari metode ini adalah penerapan teknologi dan mendesain sistem e-learning untuk melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa tidak secara fisik, melainkan secara interaktif. Penerapan teknologi dengan membangun sistem e-learning memungkinkan antara dosen dan mahasiswa dapat bertukar pikiran secara real time yang terhubung langsung ke jaringan online. Jadi distance e-learning ini biasanya digunakan ketika pembelajaran jarak jauh, bisa dibilang pembelajaran daring. Distance e-learning ini juga mempermudah setiap pembelajaran itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan keadaan bagaimanapun. Ya, materi selanjutnya yaitu ada blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang menghubungkan teknik konvensional dengan pembelajaran secara e-learning menggunakan website online. Unsur yang digabungkan dalam metode ini adalah bagaimana melakukan pembelajaran di kelas, classroom lesson, dengan pembelajaran di luar kelas, yaitu online e-learning. Metode blended learning lebih menekankan kepada penggabungan dan penyatuan metode pembelajaran secara konvensional face to face dengan metode e-learning. Jadi bisa dibilang di sini blended e-learning ini kita bertatap muka, namun kita mengakses pembelajaran itu melalui online. Jadi entah itu melalui e-book atau mungkin notebook seperti itu di blended e-learning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yoga Pangestu dengan NPM 212200013 dari kelompok 5. Materi selanjutnya yaitu ada game based learning, yaitu model pembelajaran based learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis permainan yang memikat dan melibatkan penggunanya, yaitu dengan tujuan teman-teman semua yang mana akhirnya seperti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Permainan dapat memberikan berbagai jenis konten pembelajaran dalam pengaturan yang berbeda, dan pembelajaran berbasis permainan sering digunakan sebagai cara pengajaran satu kali untuk memberikan pembelajaran formal, baik secara online maupun di dalam kelas. Nah, beberapa platform e-learning
yang menggabungkan unsur permainan atau game dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Nah, pada intinya adalah game based learning ini adalah untuk memikat para siswa untuk lebih memfokuskan mereka pada pembelajaran atau lebih menarik perhatian mereka untuk belajar dan memotivasi mereka untuk belajar. Dan materi yang terakhir adalah pembelajaran dengan perangkat komputer. Nah, materi ini masih menyinggung dari yang atas namun lebih luas lagi, yaitu e-learning atau pembelajaran dengan perangkat komputer. Yaitu e-learning disampaikan dengan memanfaatkan perangkat komputer itu sendiri. Pada umumnya perangkat dilengkapi perangkat multimedia dengan CD drive dan koneksi internet atau intranet lokal. Dengan memiliki komputer yang terkoneksi dengan intranet maupun internet, pembelajar atau siswa dapat berpartisipasi dengan e-learning. Dan jumlah pembelajar yang bisa ikut berpartisipasi tidak dibatasi dengan kapasitas kelas. Nah, karena ini mencakup daring atau online, sehingga tidak dikapasitasi per kelas berapa jumlah orang. Kemudian materi pembelajaran dapat diketengahkan dengan kualitas yang lebih standar dibandingkan kelas konvensional yang tergantung pada kondisi dari pengajar tersebut. A few moments later.